Oh, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah melakukan olahraga? Minimal jangan lupa untuk melakukan peregangan tiap pagi ya, supaya badan kita tetap sehat dan kalian juga jadi semangat untuk menjalani hari. Hari ini aku akan mengikuti acara dongeng virtual bersama penulis favoritku, Mbak Rati Kusuma. Dari beliau, kita akan belajar memahami tradisi hapa atau sirip pinang, serta menulis pengalaman. Lalu, kita juga akan belajar kembali tentang kalimat fakta dan opini. Serta kita juga akan belajar tentang union, median, dan modus. Karena itu, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa juga untuk berdoa supaya pelajaran hari ini bisa lebih bermanfaat. Wah, acaranya udah mau mulai nih. Aku udah gak sabar banget. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, sudah mulai. Wah, Mbak Rati senang sekali hari ini karena bisa bertemu dengan kalian. Dan hari ini banyak sekali loh pesertanya. Hari ini Mbak Rati nggak cuma akan membacakan cerita, tapi kita juga akan belajar menulis bersama. Nah, sebelum kita masuk ke bagian menulis, Mbak Rati mau membacakan satu cerita kesukaan Mbak Rati nih. Judulnya Sirip Pinang. Baru 2 bulan, Sekar dan keluarganya pindah ke Sumba. Mereka sudah punya banyak teman dan tetangga. Itu karena keluarga Sekar pandai menyesuaikan diri dan suka bergaul. Hari ini, keluarga Sekar menghadiri undangan dari salah satu warga kampung. Sekar duduk, mengobrol, dan menikmati kue yang dihidangkan bersama Dina. Di dekat situ, orang tua Sekar juga sedang bercengkrama dengan para tamu. Tak lama kemudian, seseorang datang menyuguhkan sesuatu kepada para tamu dewasa. Sebagian segera mengambil suguhan itu. Sepertinya selembar daun. Di atasnya diberi sesuatu berwarna putih, kemudian digulung dengan daun tadi. Setelah itu, gulungan daun tersebut dikunyah. Gigi dan mulut orang yang mengunyah menjadi merah semua. Sekar kaget sekali. Baru kali ini dia melihat orang mengunyah sesuatu dan giginya seperti berdarah. Itu apa, Din? Kenapa orang yang memakannya menjadi berdarah gigi dan mulutnya? Tanya Sekar gusar. Sepertinya suguhan tadi menimbulkan masalah bagi yang memakannya. Dina tertawa. Itu bukan darah, Sekar. Warnanya saja kemerahan. Itu karena hapa, Sekar. Tradisi makan sirip pinang di tempat kami. Hapa melambangkan kekerabatan dalam pergaulan. Karena itu, sirip pinang biasanya disuguhkan di berbagai acara. Suguhan itu harus diterima untuk menghargai tuan rumah. Boleh dimakan, boleh juga dibawa pulang, atau diberikan kepada orang lain. Sekar diam saja, tradisi yang aneh batinnya. Seumur-umur, baru kali ini dia melihat gigi dan mulut orang menjadi kemerahan karena makan sirip pinang dengan kapur. Nah, menarik bukan? Tradisi hapa ini hanya salah satu dari sekian banyak adat atau tradisi daerah yang memperkaya budaya di Indonesia. Selanjutnya, apa maksud tuan rumah menghidangkan sirip pinang pada para tamu tadi ya? Ada yang tahu? Wah, aku tahu nih. Teman-teman di rumah juga ada yang tahu.
Kita jawab sama-sama yuk. Tuan rumah menyuguhkan sirih pinang sebagai Ini teman kalian Rizka sudah menjawab. Dan jawabannya benar sekali. Kalian semua keren dan pintar. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi menulis ya adik-adik. Kalian pasti pernah melihat kebiasaan orang lain atau suku lain, bukan? Nah, kali ini Mbak Rati minta kalian untuk menuliskan pengalamanmu tentang prasangka terhadap kebiasaan orang lain atau suku lain dalam bentuk karangan 3 paragraf. Untuk memudahkanmu menulis, kamu bisa mengikuti kerangka karangan berikut ini. Paragraf pertama. Ceritakan pengalamanmu pertama kali melihat kebiasaan orang lain atau suku lain tersebut. Paragraf kedua. Ceritakan alasan yang kamu ketahui tentang kebiasaan itu. Dan paragraf ketiga. Ceritakan pendapatmu setelah mengetahui alasan kebiasaan itu. Gunakan kalimat saya pikir, ternyata. Kalau sudah selesai, kirimkan ke email tempat kalian mendaftar kemarin. Sayang sekali, waktu bertemu kita sudah mau habis nih. Mbak Rati senang sekali bisa berbagi cerita dengan kalian. Sampai jumpa lagi. dadah. Acaranya Mbak Rati seru banget. Nah, sekarang saatnya aku mengerjakan tugas ya deh. Hai Rizka. Ria sudah datang. Kamu lagi apa? Aku lagi mau mengerjakan tugas nih dari dongeng virtualnya Mbak Rati. Oh, penulis favoritmu itu ya? Hari ini kan acaranya baru saja selesai. Sekarang aku mau mengerjakan tugas menulis pengalaman saat melihat kebiasaan orang lain atau suku lain. Oh iya, aku boleh numpang cuci tangan nggak? Boleh, yuk aku antar. Oke. Aku taruh sini ya. Jadi, tadi awalnya diceritakan tentang tradisi Hapa memakan sirih pinang. Ternyata acara dongeng virtual seru juga ya. Makanya, kapan-kapan ikut dong. Nih, diminum ya. Wah, terima kasih, Riz. Sama-sama. Oh iya, nanti kamu mau tulis apa dong, Riz? Aku lagi berpikir, apa aku tulis tentang Nyepi aja ya, yang dari Bali. 2 tahun lalu, aku dan keluargaku pergi ke Bali, pas hari raya Nyepi. Bener-bener gak ada warung yang buka, gak ada orang, walaupun terasa lebih gelap. Hari Raya Nyepi adalah cara umat Hindu di Bali untuk merayakan Tahun Baru Saka. Tahun Saka adalah salah satu dari penanggalan selain Masehi yang digunakan oleh suku di Indonesia. Wah, menarik banget tuh untuk ditulis, Riz. Hah? Serius? Yaudah, kalau gitu aku tulis dulu deh. Oke. Sekarang, Rizka akan menulis pengalaman Rizka tentang tradisi umat Hindu Bali di saat Hari Raya Nyepi. Untuk paragraf 1, kerangkanya adalah menceritakan pengalaman pertama kali melihat kebiasaan orang lain atau suku lain. Kira-kira isi paragraf pertama Rizka akan seperti ini. 2 tahun yang lalu, Rizka pergi ke Bali, tepat 1 hari sebelum Hari Nyepi berlangsung. Rizka sempat menyaksikan ogoh-ogoh yang diarak. Namun, tepat pukul 00 atau tengah malam, suasana tiba-tiba hening dan gelap gulita. Ternyata Nyepi sudah dimulai. Hari itu, semua orang tidak lagi keluar rumah, tidak menyalakan lampu dan api, tidak bersenang-senang, dan membuat suara keras, serta tidak bekerja. Akibatnya, jalanan kota jadi sangat sepi. Bahkan, toko dan restoran hampir tak ada yang buka. Lalu, untuk paragraf 2, kamu diminta menceritakan alasan yang kamu ketahui tentang kebiasaan itu. Oke,
Rizka akan menulis, meski seluruh provinsi Bali jadi sepi, hening dan gelap, malam hari Rizka bisa melihat bintang-bintang, galaksi Bima Sakti dengan jelas di langit. Saat itu, Papa menjelaskan bahwa Nyepi memiliki arti agar kedatangan awal tahun disambut masyarakat dengan renungan dan evaluasi diri atas tahun-tahun yang telah lewat. Paragraf 3, kamu diminta untuk menceritakan pendapatmu. Setelah mengetahui alasan kebiasaan itu, gunakan kalimat saya pikir ternyata. Oke, saya pikir Nyepi itu adalah upaya masyarakat untuk tetap sederhana, merayakan tahun baru tanpa pesta. Ternyata arti di balik Nyepi justru lebih bermakna, yaitu sepi dari hiruk pikuk kehidupan untuk menyucikan alam semesta dan manusia. Selesai deh. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nih, yuk. Menurut kamu gimana? Wah, bagus nih Riz. Kalau melihat tulisan kamu ini, aku jadi ingat pelajaran kita baru-baru ini tentang kalimat opini dan kalimat fakta. Nah, di tulisan kamu ini banyak sekali loh contohnya. Oh iya, aku juga ingat itu. Kalau teman-teman di rumah masih pada ingat gak? Kalimat fakta itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat informasi yang sebenarnya. Biasanya kalimat ini dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh kalimat fakta adalah baru 2 bulan Sekar pindah ke Sumba. Dia sudah punya banyak teman. Seperti penjelasan Rio tadi, kalimat itu menjelaskan kapan, siapa, dan di mana. Berbeda dengan kalimat fakta, kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya berisi gagasan atau pendapat seseorang. Biasanya kalimat ini menggunakan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaliknya. Kalimat opini dari cerita Mbak Rali tadi adalah sepertinya suguhan tadi menimbulkan masalah bagi yang memakannya. Kalimat ini adalah kalimat opini karena selain menggunakan kata sepertinya, kalimat ini merupakan pendapat Sekar tentang sirih pinang. Nah, aku rasa teman-teman juga sudah mengerti kan? Karena aku dan Rizka mau mengajak teman-teman untuk bermain tebak-tebakan. Seperti yang kalian lihat, nanti kita akan memberikan contoh kalimat. Lalu di bagian kanan, teman-teman memberi tanda centang sebagai jawabannya. Kalimat pertama, tradisi hapa melambangkan kekerabatan dalam pergaulan pada masyarakat Sumba. Fakta atau opini? Adi menjawab fakta, Riz. Apakah jawabannya benar? Jawabannya benar, karena kalimat ini mengandung informasi yang sebenarnya. Kalimat kedua, bisa jadi mengunyah sirih menjadi kebiasaan banyak suku di Indonesia. Apakah fakta atau opini? Karena di dalam kalimat ini ada kata bisa jadi, maka kalimat ini adalah opini. Selanjutnya kalimat ketiga. Menurut sensus Badan Pusat Statistik, ada sekitar 1.340 suku di Indonesia. Wah, kalau ini mah udah jelas banget. Soalnya ada di datanya juga. Jadi jawabannya apa teman-teman? Betul, fakta. Kalimat keempat. Para pelajar seharusnya mengenal budaya atau tradisi suku di tempat tinggalnya. Fakta atau opini? Kalimat ini menggunakan kata seharusnya dan merupakan pikiran seseorang. Berarti jawabannya tentu saja opini. Kalimat terakhir. Sekar dan Dina sekelas di SD Tunas Muda.
Apakah kalimat fakta atau opini? Betul. Kalimat ini menjelaskan siapa dan di mana. Maka kalimat ini adalah kalimat fakta. Wah, teman-teman hebat semua. Kalian menjawabnya dengan baik. Nah, kali ini kita akan mengerjakan PR yang berhubungan dengan median, dan modus. Oke, teman-teman di rumah jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Kita kerjakan soalnya bareng-bareng yuk. Nah, kali ini tugasnya berhubungan dengan ogoh-ogoh di upacara pengerupukan. Sehari sebelum hari raya Nyepi, ada ritual yang bernama pengerupukan. Tujuannya untuk menolak bala dan mengusir roh jahat. Saat ritual pengerupukan, umat Hindu membuat ogoh-ogoh, yaitu patung berwujud sosok besar dan menakutkan. Kemudian mengaraknya keliling lingkungan setempat dan membakarnya. Ogoh-ogoh umumnya dibuat secara gotong royong oleh pemuda-pemudi di suatu banjar atau RW setempat. Kerangkanya dibuat dari bambu, kemudian dilapisi dengan kertas koran, busa gabus, dan kertas warna. Tugas pertama adalah susunlah tinggi ogoh-ogoh ini dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yuk teman-teman, kita urutkan bersama. Dimulai dari yang terendah yaitu ogoh-ogoh yang tingginya 2 meter, lalu 7 meter, 8 meter, 8,5 meter, 9 meter, 9 meter, kemudian 10 meter, 10,5 meter, dan yang tertinggi 21 meter. Datanya sudah kita urutkan. Nah, tugas kedua kita adalah berapa tinggi ogoh-ogoh di kota Denpasar. Berarti kita hanya harus menyebutkan satu bilangan yang paling mewakili tinggi ogoh-ogoh itu ya? Iya, kira-kira konsep apa ya yang tepat untuk digunakan? Karena ini mencari data yang mewakili, berarti kita sebaiknya mencari rata-rata dengan konsep min. Maka 2 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8,5 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10,5 ditambah 21 lalu dibagi dengan 9 sama dengan 9,44, atau jika dibulatkan jadi satu angka di belakang koma desimal yaitu 9,4. Tapi sepertinya konsep ini kurang tepat digunakan untuk mencari bilangan yang mewakili data. Kenapa? Data yang ada terlalu bervariasi dengan perbedaan nilai yang cukup jauh, seperti 2 meter dengan 21 meter, sehingga bilangan rata-rata jadi kurang mewakili. Oke, kalau modus? Kayaknya ini juga kurang bisa mewakili, Deris. Coba kamu perhatikan deh, kemunculan data yang sama. Hanya 2 dari 9 yang ada. Terlalu sedikit bukan? Karena itu kurang tepat mewakili tinggi ogoh-ogoh yang ada. Di pelajaran yang lalu, Pak Guru menjelaskan kalau selain min atau modus, kita bisa mencari nilai yang paling mewakili dengan median juga. Median adalah nilai tengah dari suatu kelompok data yang sudah disusun dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Median dari data tinggi ogoh-ogoh ini adalah 9 meter. Aku udah paham sih maksudnya, tapi masih sedikit bingung aja. Kita coba satu soal lagi yuk. Berikut ini adalah panjang tiang bambu
yang digunakan untuk membuat penyangga. Berapakah ukuran yang paling mewakili dari kelompok data ini? Oke, pertama-tama kita urutkan dulu yuk datanya teman-teman, supaya lebih mudah untuk mencari datanya. Nilai terendah adalah 11, lalu 12, 13, 13,5, 15, 15,5, 16, 17, 18, dan nilai terpanjang 45. Sekarang kita eksplorasi datanya berdasarkan penjelasan Rio tadi. Karena datanya terlalu bervariasi dengan perbandingan nilai yang cukup besar seperti 11 dan 45, maka penggunaan konsep min untuk mencari bilangan yang mewakili tidaklah tepat. Lalu bagaimana dengan modus? Modus dari data ini adalah 12. Namun kemunculannya hanya 2 kali dari total 11 yang ada, sehingga modus kurang tepat digunakan untuk mencari bilangan yang mewakili. Dengan begitu, nilai yang paling mewakili adalah mediannya, yaitu 15. Benar begitu, Rio? Betul. Yeay, akhirnya selesai juga PR kita. Memang, kalau kita bisa belajar bersama, semuanya jadi seru dan cepat. Berkat kamu hari ini aku bisa belajar banyak hal baru. Seperti memahami tradisi hapa atau makan sirip pinang. Lalu cara menulis pengalaman terhadap kebiasaan suku lain. Sama, aku jadi makin paham juga tentang kalimat fakta dan opini, serta cara menyelesaikan soal mian, median, dan modus. Berkat kamu, Rio. Semoga selanjutnya pelajaran tentang budaya Indonesia makin banyak ya, Riz. Iya, setuju. Teman-teman di rumah, tetap belajar dari rumah ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan agar ikut mencegah penyebaran COVID-19. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering-sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak Jangan kendor, jaga kesehatan.